Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliana Febrian, absen 24 dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada bab 8, yaitu materi tentang drama. Ada 7 hal yang akan saya sampaikan pada materi kali ini. Yang pertama ada pengertian drama, yang kedua ada struktur drama, yang ketiga ada unsur-unsur drama, yang keempat ada bentuk-bentuk drama, yang kelima ada teknik pementasan drama, yang keenam ada aspek penting yang dinilai dalam drama, dan yang ketujuh ada ciri kebahasaan dalam drama. Pengertian drama. Kata drama sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang berarti berbuat, bertindak, berlaku, dan beraksi. Drama dapat pula diartikan sebagai perbuatan, tindakan, atau action. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama memiliki 2 pengertian. Pengertian yang pertama, drama diartikan sebagai cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Sedangkan pengertian yang kedua, drama berarti cerita atau kisah yang melibatkan konflik atau emosi yang disusun secara khusus untuk pertunjukan teater. Sehingga dapat disimpulkan dari kedua pengertian tersebut, drama merupakan suatu kisah kehidupan manusia yang dikemukakan di pentas berdasarkan naskah yang menggunakan dialog, gerak laku, dan unsur pendukung seperti dekorasi, tata rias, tata busana, tata lampu, dan tata musik, serta disaksikan oleh penonton. Selanjutnya, struktur drama. Sebagaimana teks yang lainnya, drama juga tersusun secara sistematis. Drama memiliki 3 struktur utama. Yang pertama ada prolog, yang kedua ada dialog, dan yang ketiga ada epilog. Prolog merupakan kata-kata pengantar atau kata pembuka ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang ataupun tokoh-tokoh tertentu. Yang kedua adalah dialog. Dialog masih terbagi lagi menjadi 3 bagian. Ada bagian orientasi, ada bagian komplikasi, dan ada bagian resolusi. Pada bagian orientasi ini berisi pengenalan dari para tokoh. Selain itu juga berisi penggambaran dari latar cerita, seperti latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Juga berupa pengajuan dari konflik yang akan dikembangkan. Selain itu juga berupa pula resolusi yang akan dibuat. Dan yang bagian yang kedua, komplikasi, berisi tentang pengembangan dari konflik. Pada bagian ini, pelaku akan menemukan berbagai permasalahan dalam kehidupannya dan akan mencapai suatu titik puncak, yaitu klimaks. Klimaks ini menjadi pembatas antara komplikasi dan resolusi. Pada bagian klimaks ini pula akan ditentukan nasib dari si tokoh utama. Bagian yang ketiga adalah bagian resolusi, yang merupakan penyelesaian dari masalah si tokoh utama. Pada bagian ini, hendaknya dikemukakan secara logis berdasarkan hal-hal yang terdapat dalam komplikasi. Kemudian, struktur dari drama yang ketiga adalah epilog. Epilog merupakan kata-kata penutup ataupun simpulan ataupun dapat berupa amanat yang dikemukakan oleh dalang ataupun tokoh-tokoh tertentu. Unsur-unsur drama. Drama memiliki 5 unsur utama. Yang pertama ada latar, kemudian ada penokohan, ada dialog, ada tema, dan ada pesan atau amanat. Latar sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada latar tempat, kedua ada latar waktu, dan yang ketiga ada latar suasana atau latar kebudayaan. Latar tempat merupakan penggambaran tempat dari kejadian di cerita, seperti di pinggir sawah, di tepi sungai, di hutan, di kerajaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah latar waktu, yaitu penggambaran waktu dari kejadian cerita. Misalnya pada pagi hari, pada sore hari, menjelang maghrib, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada latar suasana atau latar kebudayaan, yaitu penggambaran suasana atau kebudayaan yang melatar belakangi terjadinya cerita. Seperti cerita ditampilkan dalam kebudayaan Jawa yang identik dengan rumah adat joglo dan pakaian adat tradisional kebaya.
Yang kedua adalah penokohan. Dalam drama sendiri terdapat 4 macam penokohan. Yang pertama ada tokoh badut atau tokoh gagal, the foil. Tokoh ini memiliki peran yang bertentangan dengan tokoh lain. Tapi tokoh ini berfungsi untuk menegaskan tokoh lain itu. Yang kedua adalah tokoh impian. Tokoh ini berperan sebagai seorang pahlawan dengan karakternya yang gagah, bijaksana, ataupun terpuji. Yang ketiga ada tokoh statis atau the static character. Tokoh ini memiliki peran yang tetap sama dari awal cerita hingga akhir cerita. Dan yang keempat adalah tokoh yang berkembang. Tokoh ini akan mengalami perkembangan atau mengalami perubahan pada ceritanya. Misalnya, dari yang baik menjadi jahat, ataupun yang kaya menjadi miskin, dan lain sebagainya. Kemudian, unsur drama yang ketiga adalah dialog. Ada 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam dialog drama. Yang pertama, dialog harus dapat menunjang gerak laku tokohnya. Selain itu, dialog harus mencerminkan apa yang terjadi sebelum cerita itu berlangsung dan selama cerita itu berlangsung. Selain itu, dialog harus dapat menggambarkan pikiran dan perasaan dari para pemainnya di atas pentas. Dan yang kedua, dialog yang diucapkan di atas pentas harus lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari. Pemain harus mengucapkan secara jelas dan tepat sasaran. Yang keempat adalah tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi drama. Selain itu, tema diartikan sebagai ide dasar dari drama. Tema jarang dinyatakan secara eksplisit, melainkan kita harus mengetahui keseluruhan isi drama. Setelah itu, kita dapat menentukan tema apa yang dipilih dari drama tersebut. Dan unsur drama yang kelima adalah pesan atau amanat. Pesan atau amanat merupakan pesan moral didaktis yang disampaikan drama kepada para pembaca atau para penonton. Pesan atau amanat ini disembunyikan secara rapi oleh pengarang di dalam keseluruhan isi cerita. Bentuk-bentuk drama. Drama memiliki bermacam-macam bentuk. Yang pertama, drama berdasarkan bentuk sastra cakapannya. Ada drama puisi dan drama prosa. Drama puisi merupakan drama yang sebagian besar cakapannya menggunakan unsur-unsur puisi. Dan drama prosa merupakan drama yang sebagian besar cakapannya menggunakan unsur-unsur prosa. Yang kedua, drama berdasarkan sajian isinya. Ada 3 macam. Ada drama tragedi, komedi, dan tragikomedi. Yang pertama adalah drama tragedi atau drama duka, yaitu drama yang menampilkan tokoh yang muram atau sedang bersedih karena sesuatu masalah yang menimpanya. Dan biasanya pada akhir ceritanya juga berakhir pula dengan kesedihan atau malapetaka. Yang kedua adalah drama komedi atau drama ria, yaitu drama yang bersifat menghibur. Meskipun begitu, drama ini biasanya bersifat untuk menyindir dan sebagai kritikan untuk tokoh tertentu. Dan yang ketiga ada drama tragikomedi, yaitu perpaduan antara drama tragedi dan drama komedi. Biasanya alurnya merupakan alur duka cita, namun berakhir dengan kebahagiaan. Dan bentuk drama yang ketiga, yaitu drama berdasarkan kuantitas cakapannya. Ada 3 macam. Yang pertama, pantomim, minikata, dan dialog monolog. Pantomim adalah drama yang tidak menggunakan kata-kata, lebih menonjolkan kepada gerak tubuh dan mimik muka. Yang kedua adalah minikata, yaitu drama yang sedikit sekali menggunakan kata-kata. Dan yang ketiga adalah dialog monolog, yaitu drama yang menggunakan banyak kata-kata. Yang keempat, bentuk drama berdasarkan unsur seni lainnya. Ada opera, sendratari, dan tablo. Opera merupakan drama yang menonjolkan seni suara dan musik. Tablo merupakan drama tanpa gerak dan dialog, sedangkan sendratari merupakan drama yang menonjolkan seni drama dan tari. Kemudian, masih banyak lagi bentuk-bentuk drama yang akan saya tampilkan berikut ini. Yang pertama ada drama absurd, drama baca, drama borjuis, drama domestik, drama duka, drama liturgis, drama satu babak, dan drama rakyat. Selanjutnya adalah teknik pementasan drama.
Secara umum, ada dua hal yang harus diperhatikan sebelum mementaskan drama. Yang pertama adalah memahami naskah dan karakter dari para tokoh melalui dialog dan ramagung atau tatanan laku yang dinyatakan secara langsung oleh pengarang. Dan yang kedua adalah memerankan tokoh dengan memperhatikan aspek lafal, intonasi, nada atau tekanan, mimik, dan gerak-gerik. Yang pertama adalah lafal. Lafal adalah cara seseorang mengucapkan suatu kata atau bunyi bahasa. Lafal digunakan untuk memperjelas suatu maksud. Dan yang kedua adalah intonasi, yaitu naik turunnya lagu kalimat. Antara kalimat berita, perintah, dan pertanyaan memiliki intonasi yang berbeda. Begitu pula dengan mengungkapkan suatu emosi. Yang ketiga adalah nada atau tekanan. Nada atau tekanan adalah kuat lemahnya suatu penuturan kata dalam kalimat. Kata yang akan diperjelas maksudnya mendapat tekanan lebih kuat daripada yang lainnya. Selanjutnya adalah mimik. Mimik adalah suatu ekspresi atau raut muka yang menggambarkan suatu emosi. Mimik digunakan untuk memperjelas maksud dari tuturan. Yang terakhir adalah gerak-gerik. Gerak-gerik adalah berbagai gerak anggota tubuh atau tingkah laku seseorang untuk menyatakan suatu maksud tertentu. Biasanya gerak-gerik disebut juga sebagai bahasa isyarat. Aspek-aspek yang dinilai dalam drama. Ada 6 aspek penting yang dinilai dalam drama. Yang pertama, ada penghayatan, kemudian ada pelafalan, intonasi, mimik, gerak laku, dan improvisasi. Kemudian penjelasannya akan saya tampilkan berikut ini. Dan yang terakhir adalah kebahasaan dalam drama. Ada 4 ciri kebahasaan dalam drama. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau menggunakan konjungsi kronologis seperti sesudah, sebelum, setelah itu, sekarang, dan lain sebagainya. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang terjadi seperti menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh tokoh, seperti merasakan, mengharapkan, mendambakan, dan lain-lain. Yang terakhir, banyak menggunakan kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, maupun suasana, seperti rapi, bersih, luas, sejuk, panas, dan lain sebagainya. Cukup sekian sedikit materi tentang drama yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.